Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu pemikiran dan peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Muhitatun Nadifa dengan NIM 52106130006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 2. Dan untuk pertanyaannya adalah, Islam pernah menguasai Spanyol selama sekitar 8 abad. Islam menjadi lampu penerang dunia saat itu yang memberikan pengaruh besar bagi kebangkitan Renaissance Eropa. A. Jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. B. Jelaskan nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. C. Jelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang A. Jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Islam pada periode klasik di zaman keemasannya dapat melebarkan ekspansinya sampai ke daerah yang paling jauh di sebelah barat, yaitu ke wilayah Andalusia yang sekarang dinamakan Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol sedemikian rupa sehingga kebudayaan Islam Spanyol setingkat dengan di dunia Islam bagian timur. Ibu kota Islam Spanyol adalah Córdoba, tempat kedudukan khalifah. Kota Mekah yang agaknya lebih mengagumkan daripada Baghdad. Islam Spanyol hidup aman setonsa berabad-abad lamanya. Ia membatasi daerah Nasrani di pegunungan sebelah utara negeri itu. Tetapi, ketika tenaga bangsa Arab mulai lemah, orang Nasrani mendesak orang Islam ke arah selatan. Dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1230 Masehi, hancurlah Islam Spanyol. Sesudah itu, tidak merupakan persoalan lagi bagi orang Nasrani yang tengah dalam kemenangan itu untuk merebut kedudukan-kedudukan Islam Spanyol lainnya. B. Jelaskan nama-nama ilmuwan Muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Pada saat orang Muslim di Spanyol, banyak para intelektual yang dikagumi oleh umat Islam dan menginspirasi orang-orang Eropa. Di sana juga terdapat kota-kota yang menjadi penjara umat Islam di Eropa. Namun, di balik itu semua, ada beberapa tokoh yang berasal dari Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Yang pertama, Ibnu Hazm. Ia adalah sosok yang terlahir sebagai anak salah seorang pejabat di kekhalifahan Umayyah Cordoba. Dia dikenal banyak orang sebagai laki-laki yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, cerdik, ingatan yang kuat, dan sangat egaliter. Dia memposisikan dirinya sebagai ilmuwan yang independen. Ada sekitar 400 judul buku yang telah dibuat, salah satunya berjudul Tok Al-Hamama. Selain berkiprah dalam dunia intelektual, ia juga seorang aktivis politik yang pernah melibatkan diri pada pemerintahan Khalifah Abdurrahman. Yang kedua, Ibnu Rushd. Ia memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban timur dan barat. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Kebesaran namanya pun tak hanya bersinar di kalangan umat Islam, tetapi juga di Eropa. Ibnu Rushd dikenal sebagai bapak akal sehat. Dia menguasai banyak bidang ilmu seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Yang ketiga, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut wahdah al-wujud, yang berarti dalam semesta itu hanya ada satu wujud, wujud Tuhan. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Yang keempat, Al-Zahrawi. Ia merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Ia pernah menciptakan peralatan bedah dan hingga kini beberapa alat bedahnya masih digunakan. Dia memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia kedokteran.
Ia adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba. Semua ilmu praktek kedokterannya dituangkan dalam karyanya yang terkenal berjudul Al-Tasrif. Yang kelima, Abu Ishaq Al-Zarqali. Al-Zarqali merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsinya dalam bidang astronomi sangat besar, seperti meluruskan data geografis, Ptolemeus, dan menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Safiha, serta menciptakan sebuah jam air yang mampu menentukan jam pada siang dan malam. C. Jelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Renaissance atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Renaissance merupakan awal dari sebuah peradaban modern di Eropa, di mana esensi semangat Renaissance berupa pandangan manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti abad tengah, tetapi harus memikirkan hidup di dunia. Abad Renaissance sendiri merupakan sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Abad ini dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan sebelum akhirnya kemudian menyebarkan ke seluruh Eropa. Meskipun pemakaian kertas dan penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide gerakan ini dari abad ke-15 dan seterusnya. Perubahan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan maupun dapat dirasakan secara serentak di seluruh Eropa. Renaissance sebagai sebuah gerakan budaya amat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu, pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Sumbangan Islam yang sangat menonjol dan menjadi dasar bagi kemajuan Barat antara lain dalam bidang kedokteran. Yang pertama, Al-Kindi menulis buku Ilmu Mata. Yang kedua, Ar-Razi menulis buku berjudul Al-Hawi. Yang ketiga, Ibnu Sina menulis buku Al-Qunun fi Al-Tib. Yang keempat, Ibnu Rushd menulis buku kitab Al-Khiyat fi At-Tib. Buku-buku tersebut menjadi referensi atau pegangan bagi perguruan-perguruan Eropa sampai akhir abad ke-15. Demikian yang saya jelaskan atau paparkan tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.